Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Ayusanti dari kelas Lab Audit D dengan NIM 185200074 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Di sini saya sudah menyediakan beberapa sheet. Yang pertama yaitu ada daftar judge, yang kedua persediaan, ketiga pembelian, keempat utang usaha, kelima konfirmasi. Kita lihat dari persediaan. Untuk keterangan-keterangan ini sudah saya cantumkan. Nah, untuk saldo per kliennya ini bisa kita lihat di halaman 89 sampai 90. Itu ada persediaan barang jadi, barang dalam proses, persediaan bahan baku, dan persediaan bahan penolong. Untuk yang persediaan barang jadi ini juga ada rinciannya di halaman 89 sampai 90 juga. Nah, ini untuk ini persediaan barang jadi sudah ada di halaman 90, dan saldo-saldo per kliennya ini sudah ditotalkan. Seperti contohnya Rukofin SP500 ada Rp600.028.445. Kemudian ada persediaan dalam proses, ada juga persediaan bahan baku, dan yang terakhir yaitu persediaan bahan penolong. Untuk yang tabel selanjutnya ini ada seperti deskripsi bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi. Nah, ini itu untuk mengidentifikasi apakah dikoreksi apakah ada perbedaan antara pengumpulannya dari klien kita dan setelah di audit oleh auditor. Kemudian di sini ada order pembelian, dan ini bisa kita halaman di dokumen-dokumen mulai halaman 98. Nah, di sini sudah bisa dicantumkan. Ini ada tanggal, nomor, nama pelanggan, jumlah. Kemudian untuk bukti pendukung, otorisasi, voting, dan pemeriksaan pencatatan, ini semua sudah ada di dokumen-dokumen, jadi tinggal kita centang aja. Kemudian untuk order pembelian ini, misalnya tanggal 29, untuk PT Delta jumlah 20 juta, ini ada di mulai halaman 99. Kemudian untuk utang usaha ini utang kepada beberapa PT seperti PT Andalas, PT Berkat, PT Caraka, PT Delta, PT Elang, Fitria, PT Gaya, PT Hero, dan PT Indah. Kemudian ada sheet konfirmasi utang. Nah, ini tuh konfirmasi utang dari beberapa PT yang diutang oleh PT Subus, dan nanti itu ada kayak perbedaan-perbedaannya yang kemudian harus disesuaikan. Nah, pertama kita akan membahas tentang daftar adjust. Kita bisa buka di halaman 91. Yang pertama, bahan baku polivinil selisih banyak 90 kilo disebabkan karena adanya bahan baku tersebut dicuri. Dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Kita taruh di poin 11. Nah, ini akan dibebankan kepada persediaan bahan baku. Jadi, jurnalnya beban kerugian barang hilang atau rusak pada persediaan bahan baku. Ini diperoleh dari tadi itu hasilnya ini harganya polivinil itu 15.910 dikalikan dengan jumlah barang yang hilang yaitu 90 kilo. Temunya ini 1.431. Maaf, untuk tadi harganya polivinil yaitu 15.000. Jadi ketemunya 1.300.000. Kemudian yang poin kedua, bahan baku PS selisih banyak 500 kilo disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember dari PT Delta belum
diterima faktur pajaknya sehingga perlu dibukukan sebesar 8.800.000. Nah, ini kita taruh di poin 12. Untuk jurnalnya sendiri yaitu persediaan bahan baku, kemudian PPN masukan pada utang usaha. Ini kenapa ada PPN masukan? Soalnya itu PT Sukus ini membeli. Jadi kalau membeli itu menggunakan PPN masukan, kalau menjual itu menggunakan PPN keluaran. Nah, ini keterangannya pembelian bahan baku oleh PT Sukus kepada PT Delta. Karena PT Sukus membeli, jadi ini yang digunakan PPN masukan. Untuk persediaan bahan bakunya sendiri itu 8 juta dan PPN-nya itu 80% dari persediaan bahan baku ini tadi jadi ketemunya utang usahanya 8.800.000 itu sudah beserta PPN-nya. Kemudian poin ketiga yaitu bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Nah, ini kita taruh di poin 10. Jadi ini dibebankan kepada persediaan bahan penolong, jadi jurnalnya seperti beban kerugian barang hilang atau rusak pada persediaan bahan penolong. Ini untuk mencatat kerusakan karton box sebanyak 10.000 pieces yang terendam banjir. Untuk 11.000 sendiri ini berasal dari karton box sendiri harganya 1.100 dikalikan dengan 10.000 pieces yang hilang tadi terendam banjir kali 10.000 11. Kemudian poin 4, barang jadi Rukovin SP500 selisih sebanyak 2.000 kilo disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi kepada PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Ini kita taruh di poin ke-14. Dengan jurnal persediaan barang konsinyasi pada persediaan barang jadi sejumlah 31.820.000. Nah, ini diperoleh dari ini tadi barang jadi Rukovin 500 selisih sebanyak 2.000 kilo dikalikan dengan harga polivinil itu sendiri. Dengan harga Rukovin SP500 sendiri yaitu 15.910. Nah, ketemunya 31.820. Selanjutnya poin kelima, pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rukovin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan dan bagian akuntansi belum melakukan pembukuan. Nah, ini kita taruh di poin 15, di adjust 15. Di sini jurnalnya yaitu promosi pada persediaan barang jadi dan PPN keluaran. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita melakukan penjualan kan, tapi ini pemberian kan, diberikan. Jadi meskipun tidak melakukan penjualan, tapi kalau kita mengeluarkan barang, jadi itu nanti ada PPN-nya. Tapi kalau penjualan itu PPN-nya PPN keluaran, seperti yang saya bilang tadi. Kalau masukan itu, kalau kita membeli persediaan itu PPN masukan, kalau kita menjual persediaan itu PPN keluaran. Nah, di sini untuk Rukovin SP1000-nya tadi itu kok bisa ketemu 15.910. Ini dari harga Rukovin itu sendiri yaitu 15.910 dikalikan dengan banyaknya Rukovin 1000 tadi yang dijadikan sebagai promosi gratis. Nah, ketemunya 15.910. Untuk PPN keluarannya sendiri yaitu 10% dari harga tadi, yaitu ketemunya 7.591. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin ke-6. Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377, ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar.
dari tanggal 26 sampai 29 Desember 2018 atau selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 11 sebesar 15 juta. Nah, ini kita taruh di poin ke-13 dengan jurnal persediaan barang dalam proses pada hutang gaji sebesar 15 juta. Kemudian kita masuk ke sheet persediaan. Nah, di sini sudah saya cantumkan beberapa keterangan serta saldo per kliennya berapa. Nah, di sini akan terjadi penyesuaian. Kita bisa lihat, tadi kita sudah membahas di halaman 91, untuk persediaannya sendiri kita akan menyesuaikan, sehingga nanti akhirnya ketemu saldo per audit. Nah, saldo per audit sendiri ini diperoleh dari saldo per klien ditambah debit dari per tadi dikurangi kredit per, sama dengan ini, ketemunya ini. Kemudian sama seperti persediaan barang jadi juga seperti itu. Di-adjust dulu, di per dulu, nanti di-adjust ini, lihat di daftar adjust ini, kemudian dicantumkan untuk penjumlahannya sendiri sama seperti persediaan tadi, saldo per klien ditambah debitnya per dikurangi kreditnya per, ketemunya ini. Untuk persediaan barang jadi, persediaan dalam proses, persediaan bahan baku, dan persediaan bahan penolong pun seperti itu penulisannya. Untuk kolom selanjutnya ini kita bisa lihat di halaman 90. Nah, di sini sudah dicantumkan untuk unitnya ini kilogram, untuk bahan penolongnya itu kaleng, untuk barang jadi juga kilogram. Nah, untuk fisiknya ini kuantitas satuan menurut kartu persediaan, dan kartu ini kuantitas satuan menurut perhitungan fisik persediaan. Nah, di sini kalau untuk jika fisik dan kartu sudah sama, jadi tidak ada perbedaan. Namun ketika fisik dan kartu ini ada perbedaan, kita harus mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya karena adanya perbedaan. Karena yang telah saya jelaskan tadi, misalnya itu tadi kan polivinil itu hilang sebanyak 90 kg karena dicuri. Nah, ini jadi ditulis aja untuk perbedaannya dari jumlah kartu stok dikurangi fisik, nanti ketemu 90. Nah, untuk keterangannya tinggal ditulis aja hilang dicuri. Kemudian sama seperti karton box yang hilang akibat banjir itu tadi, itu tinggal dikurangi nanti selisihnya berapa. Nah, selisihnya ini diberi keterangan kerusakan karton box akibat dari banjir. Kemudian yang Rukofin SP itu tadi juga seperti itu. Untuk perbedaan selisihnya ini, kenapa kok ada perbedaan? Nah, kita harus menjelaskan apa yang menjadi perbedaan itu tadi, yaitu misalnya barang dititipkan secara konsinyasi kepada PT Unicorn dan telah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Untuk sheet persediaan sudah clear ya. Kemudian ke sheet pembelian. Nah, di sini yang sudah saya jelaskan tadi pada awal-awal sekali, kalau kita akan mengisi ini, kita lihat di halaman 98 yang isinya dokumen-dokumen. Nah, ini ada tanggal, misalnya order pembelian tanggal 29 bulan 12 dengan nomor 0000279 dengan nama pelanggan PT Delta dengan jumlah 22 juta, dan seterusnya seperti PT Elang 33 juta, PT Fitra 44 juta, PT Gaya 55 juta, PT Hero 66 juta, dan PT Indah 77 juta. Nah, di dalam buku ini semua bukti seperti bukti pendukung, otorisasi, voting, serta pemeriksa pencatatan ini sudah ada di sini, jadi kita tinggal nyentang aja semua.
Kemudian untuk order pembelian ini juga sama. Kita tulis tanggalnya tanggal berapa, nomornya nomor berapa, nama pelanggannya siapa, seperti PT Delta, terus jumlahnya ini 20 juta, terus misalnya PT Elang 30 juta, serta tanggal pencatatannya. Baik, untuk pembelian sudah clear ya. Kemudian kita langsung ke utang usaha. Nah, di sini utang usaha kita bisa buka di halaman 92 sampai 94. Nah, untuk saldo untuk utang per kliennya ini diperoleh dari halaman 92 sampai 93. Seperti misalnya utang kepada PT Andalas sebanyak Rp205.559.100. Nah, kemudian setelah kita cantumkan ini tadi, kemudian kita ke halaman 94. Nah, di sini ada hasil dari konfirmasi yang dikirimkan pada tanggal 14 Januari 2019 memberikan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, PT Andalas, jawaban konfirmasinya setuju, jadi tidak perlu di-pair. Kemudian yang kedua, PT Berkat memberikan jawaban tidak setuju karena kesalahan pencatatan pada tanggal 3 Desember atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Nah, di sini kita harus melakukan pair. Kita lihat di adjust nomor 16. Nah, di sini jurnalnya yaitu utang usaha pada kas dan setara kas sebanyak Rp990.000. Nah, kita tulis di bagian debit. Untuk perhitungannya sendiri, untuk perhitungan beraudit sama halnya seperti persediaan tadi, yaitu saldo per klien, hutang ini nominal per klien ditambah per debit dikurangi per kredit, hasilnya ini sama. Sekarang PT Caraka memberikan tanggal konfirmasi pada 23 bulan 1 2019 dengan jawaban setuju. Jadi tidak usah di-adjust. Kemudian untuk PT Delta memberikan jawaban tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat sebanyak Rp8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Nah, di sini kita perlu melakukan pair. Kita lihat di adjust nomor 12. Nah, di sini jurnalnya yaitu persediaan bahan baku dan BPN masukan pada utang usaha sejumlah Rp8.800.000. Ini untuk mencatat pembelian bahan baku oleh PT Sukus kepada PT Delta. Kemudian yang keempat yaitu PT Elang. Yang kelima yaitu PT Elang memberikan jawaban tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayarkan kepada PT Elang sebesar 2 juta jatuh tempo tanggal 27 Desember belum di-clearing oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Sebenarnya di sini ada yang perlu disesuaikan, namun tidak perlu dicatat di pair karena ini kan pembukuannya PT Sukus. Jadi PT Elang cuma memberikan konfirmasi kalau utangnya itu sejumlah 35 juta. Namun untuk yang selisihnya sebanyak 2 juta itu tadi belum masuk di rekeningnya PT Sukus. Jadi oleh PT Sukus cuma dicatat sejumlah uang yang sudah diberikan yaitu Rp33 juta. Kemudian untuk PT Fitria, PT Gaya, PT Hero, dan PT Indah itu memberikan konfirmasi dengan jawaban yang setuju. Untuk penjelasan utang usaha saya rasa cukup. Kemudian kita lanjut ke konfirmasi piutang. Nah, untuk konfirmasi piutang sendiri, itu tadi kan sudah ada keterangannya di halaman 94. Nah, sekarang kita koreksi hasil konfirmasinya.
Bisa kita lihat kodenya di buku hijau halaman 11. Nah, di sini di bagian paling bawah sendiri. Nah, ini ada kode, misalnya JB itu yaitu jawaban konfirmasi yang cocok. Untuk RD itu jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Untuk RPO itu jawaban konfirmasi yang dikembalikan oleh kantor pos. Untuk NR tidak ada jawaban. Dan PBC untuk laporan dibuat oleh klien diletakkan di sudut kanan dan diberi tanggal terimanya. Nah, untuk beberapa PT ini tadi di halaman 94 semuanya diterima kecuali PT Berkat dan PT Delta. Nah, ini ada selisih. Kalau PT Berkat itu 990 dengan PT Delta itu 8.800.000. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya PT Berkat itu setelah disesuaikan hasilnya 500 juta sekian, dan PT Delta setelah disesuaikan jumlahnya 30 juta sekian. Kemudian kita ke tabel selanjutnya. Nah, di sini ada saldo menurut konfirmasi, selisih yang dilaporkan, selisih dengan pembukuan buku klien, kembali melalui pos, tidak kembali, total yang dikirim, dan total piutang usaha. Nah, di sini saldo menurut konfirmasi itu terdapat jumlahnya 7. Ini tadi CB ini saldo menurut konfirmasi. Jumlahnya ada 7, jika ditotal sebanyak 700 juta sekian. Kemudian untuk hasil konfirmasi RD itu hasilnya ini penyesuaian yang ditambahkan. Kemudian untuk total yang dikirim yaitu jumlah CB ditambah RD tadi 9, dengan total dengan total semuanya itu 1.276.000 sekian, 1.276 juta ribu sekian. Untuk presentase sendiri rumusnya yaitu total piutang dibagi saldo yang bersangkutan ini dikalikan dengan 100%. Nah, nanti ketemunya untuk CB-nya 58,31%, untuk RD-nya 41,69%, dan total yang dikirim 100%. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.